Hello wise people, saya Vian. Di video kali ini saya akan sedikit santai, ngomong panjang lebar sekaligus curhat mengenai selera. Yang walaupun terdengar sederhana, tapi bisa jadi penting buat ngasih referensi dalam memilih gadget berdasarkan preferensi pribadi saya. Yang secara gamblang akan saya ceritakan bagaimana selera saya dalam memandang sebuah produk. Saya akan mulai ceritanya dari perjalanan saya selama 2 minggu terakhir demi mengisi sebuah kekosongan lubang produktivitas. Apa itu lubang produktivitas? Jadi gini ceritanya. Selama beberapa tahun belakangan ini produktivitas saya banyak dibantu oleh 2 buah tools wajib. Yang pertama adalah smartphone dan yang kedua adalah PC. Smartphone jelas membantu banget buat produktivitas harian dengan mobilitas tinggi. Komunikasi, sosmed, nyari referensi, email, sampai nulis skrip. Dan yang satu lagi PC desktop saya buat berkreasi tanpa batas. Khususnya jelas buat kerjaan-kerjaan berat editing video dan desain grafis. Selama beberapa tahun belakangan ini, 2 device ini memang sudah cukup buat saya. Everything's fine. Tapi seiring berjalannya waktu, karena subscriber dan follower yang makin banyak, otomatis aktivitas kerjaan juga semakin bertambah. Jumlah video dan skrip yang dikerjain makin intens, klien yang semakin beragam, sampai kebutuhan dokumen-dokumen office yang semakin bervariasi juga. Lambat laun saya semakin merasakan sebuah lubang di tengah produktivitas harian saya yang sebelumnya nggak pernah saya rasakan. Yaitu sebuah lubang antara fleksibilitas smartphone dengan produktivitas yang ada di PC desktop saya. Saya jadi bertanya-tanya, kira-kira gadget apa yang bisa mengisi kekosongan ini? Dalam menentukan sebuah gadget, memilih secara spesifik dan sesuai kebutuhan itu sangat penting. Jangan cuma asal beli yang paling mahal aja. Jangan asal beli yang speknya paling tinggi aja. Apalagi cuma beli karena katanya orang bagus. Ingat bro, setiap dari kita itu unik dan punya kebutuhan maupun goal yang berbeda-beda. Jadi paham yang benar-benar kita mau dan punya banyak referensi itu sangat-sangat menentukan efektivitas pilihan. Sesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendasar adalah kuncinya. Kalau saya pribadi, yang pertama kebutuhan saya adalah buat nulis skrip. Selama ini saya lebih suka nulis skrip itu di lokasi yang berbeda-beda. Mulai dari kafe, parkiran mobil, ruang tamu, bahkan lebih sering di tempat tidur. Karena buat nulis skrip itu sangat membutuhkan inspirasi dan imajinasi. Jujur aja paling susah dapat ide kalau tempatnya monoton. Otak kanan kita berasa stuck di situ-situ aja. Jadi tahu sendiri kalau nulis skrip pakai desktop PC itu buat saya a big no. Karena hanya akan berada di tempat yang sama secara konstan. Tapi kalau ngetik di layar HP yang sekecil ini, lama-lama bikin mata cepat capek juga. Yang kedua buat nyari referensi. Hampir sama dengan alasan pertama. Nyari referensi itu ada di tahap brainstorming. Di tahap ini otak kita harus bebas melalang buana tanpa batasan. Jadi lokasi yang berbeda itu juga punya pengaruh gede buat dapetin banyak ide dibanding nongkrong di satu tempat aja kayak ruangan kantor. Nah, padahal buat buka banyak banget tab di browser HP dengan layar sekecil itu lama-lama nggak nyaman dan bikin pusing juga. Yang ketiga adalah kebutuhan krusial urusan dokumen-dokumen office, yang mana semakin banyak klien sekarang ini tuntutan buat bikin berbagai jenis dokumen makin beragam. Dulu pas klien saya nggak terlalu banyak, semuanya bisa beres cuma pakai email dan WA aja. Tapi belakangan ini buat bikin kontrak kerja, invoice sampai presentasi, semua software office akhirnya kepake total. Mulai dari Microsoft Word, Excel, sampai PowerPoint. Yang bakal makin susah kalau cuma ngandelin smartphone aja. Apalagi saya pakai iPhone yang tahu sendiri compatibility-nya nyusahin. Kalau pakai PC desktop ya harus nongkrong studio terus jadinya. Dan yang terakhir buat editing dan desain ringan aja pakai Premiere dan Photoshop. Biasanya cuma buat bikin-bikin thumbnail, IG post, dan IG story aja. Soalnya kalau buat editing berat ya jelas saya prefer pakai PC plus layar yang lebar sekalian aja di studio. Dan dari semua kebutuhan tadi, satu-satunya jawaban dari device yang saya perlukan saat ini adalah sebuah laptop. Tapi pertanyaannya, laptop seperti apa sih yang saya perlu secara spesifik bisa menjembatani jurang kebutuhan saya tadi? Faktor penentu pertama dari pertanyaan ini adalah budget. Karena pilihan budget akan mengkerucutkan referensimu jadi semakin spesifik. Dan budget saya saat ini ada di kisaran 11-13 jutaan aja. Yang kedua, saya nyari laptop yang punya desain compact dan ringan. Karena saya ingin laptop ini bisa menjadi opsi alternatif di antara smartphone dan PC saya, kapanpun dan dimanapun. Kalau kegedean dan berat ya mendingan pakai PC sekalian. Toh saya nggak butuh spek yang terlalu tinggi juga buat kebutuhan produktivitas saya tadi.
Dan faktor terakhir nggak kalah pentingnya, yaitu preferensi pribadi, alias selera kita masing-masing. Karena faktor selera ini yang membedakan kita sebagai individu yang unik satu sama lain. Jadi dalam hal ini ya jangan diatur sama orang lain. Pastiin kita tahu yang benar-benar kita banget. Kalau buat saya pribadi, brand sama build quality itu terkadang lebih penting dibanding sekedar spek yang lebih tinggi. Itu kalau saya loh ya. Makanya saya kurang suka kalau ada yang bilang mending ini, mending itu. Kan preferensi setiap manusia itu beda dan gak ada yang sama. Jadi dalam hal selera, gak ada yang salah dan gak ada yang paling benar juga. Dalam hal selera, semuanya benar. Yang salah itu kalau kita cuma ikut-ikutan katanya orang. So, apa yang saya mau saat ini udah kristal clear di pikiran saya. Budget 10-13 jutaan, minimalis dan compact, build quality harus bagus dan lumayan branded. Jadi makin simpel kan buat nentuin pilihan. Setelah nyari referensi mulai dari marketplace online sampai ke toko komputer, saya nemuin beberapa alternatif yang cocok sama preferensi saya. Yang pertama dari Lenovo, yaitu Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Lenovo Yoga Slim 7i ini punya bodi yang seksi, terlihat slim dan light banget. Ukuran layar 13 inch-nya menurut saya juga pas banget buat fungsi compact dan mobilitasnya. Bezel layarnya juga tipis banget. Untuk dapur pacunya sendiri menurut saya Intel i5 udah cukup banget sih kalau buat ngejar produktivitas ringan. Jadi dari segi compactnya, Lenovo Yoga Slim 7i ini sangat ideal menurut saya. Cuma yang akhirnya bikin saya kurang sreg ada dua faktor. Yang pertama harganya yang masih ada di kisaran 16 jutaan, dan yang kedua balik ke preferensi pribadi saya, yaitu bodinya yang meskipun seksi, tapi menurut saya pribadi kurang kelihatan premium build quality-nya. Tapi sementara ini, Lenovo Yoga Slim 7i masih menjadi kandidat kuat di referensi saya. Yang kedua adalah MSI Modern 14. Wow, ini laptop menurut saya bakal jadi pendatang baru yang akan meramaikan market laptop dengan harganya yang affordable tapi punya value luar biasa. Apalagi setelah lihat angka-angkanya di atas kertas. Dengan harga di kisaran 12 jutaan aja udah dapat spesifikasi yang bisa dibilang cenderung lebih tinggi dibanding kompetitor di kelas harganya. Secara spek berbanding harganya, MSI Modern 14 ini memang value banget khususnya buat yang nyari spesifikasi. Tapi pada akhirnya kita tetap harus balik lagi ke preferensi pribadi kita di awal. Nyatanya meskipun cuma beda 1 inci aja, hasil akhir dari ukuran laptop dan beratnya lumayan berasa ngefek. Ukuran 13 inch menurut saya tetap yang paling sesuai kalau buat yang memang dari awal nyari laptop yang compact dan slim. Seperti Lenovo Yoga Slim tadi. Akhirnya semingguan yang lalu saya mampir ke toko komputer teman saya yang ada di Jalan Gejayan, Yogyakarta. Kana Komputer. Sudut demi sudut saya telusuri. Brosur demi brosur saya lalui. Dan akhirnya, saya dibuat love at first sight pas pertama kali lihat salah satu laptop yang didisplay di salah satu spot. Karena desainnya yang terlihat begitu sleek dan materialnya yang punya build quality begitu premium. Ini adalah Asus VivoBook S13. Setelah saya pegang, size dan beratnya ini ideal banget buat mobilitas. Ukuran layar yang 13 inci ini juga nggak kegedean tapi juga nggak kekecilan. Pas. Tapi yang paling penting adalah tipisnya ini bikin nyaman banget buat ditenteng. Dan bezel di layarnya ini juga berasa tipis dan minimalis banget. Tapi yang bikin saya lebih tertarik lagi malah ada di beberapa detail kecil yang berhubungan sama build quality-nya. Misalnya enter key-nya yang kelihatan ikonik dengan warna kuningnya. Sampai finishing diamond cutting yang ada di setiap sisi-sisinya. Attention to detail yang bikin nambah kesan mewah. Dan kalau kamu lihat di sini juga ada sensor fingerprint-nya. Kalau saya pribadi sih jauh lebih nyaman pakai fingerprint kalau dibandingin sama fitur face recognition. Poin ketiga yang paling worth it buat saya yang terbiasa nggak suka ribet ya karena udah pre-installed langsung sama Microsoft Office Home and Student di Windows 10-nya. Udah include semua dalam paket pembelian dan nggak perlu beli-beli atau install-install lagi. Asli praktis dan tinggal pakai aja. Performanya sendiri kalau buat keperluan saya sih udah lebih dari cukup. Pakai Intel Core i5 generasi ke-10, 8GB RAM DDR4, SSD 512GB, dan mantapnya lagi udah built-in VGA card Nvidia GeForce MX 350 2GB DDR5. Fitur ini jarang-jarang ada di laptop dengan ukuran 13 inch. Bisa saya anggap sebagai bonus ini fitur, karena awalnya juga nggak terlalu ekspektasi apa-apa sama urusan spesifikasinya. Dan deal makernya akhirnya buat saya ya karena ini adalah Asus. Yang mana buat saya, brand itu faktor yang krusial, bukan cuma masalah gengsi aja. Tapi dalam filosofi saya, brand kalau udah gede itu punya sinonim kata yaitu kehormatan. Brand gede artinya punya tanggung jawab gede buat jaga kehormatannya sendiri. Ya nggak mungkin mereka mainin karena yang namanya trust itu butuh waktu dan konsistensi yang sangat lama.
Jadi brand adalah sebuah personal warranty kalau buat saya pribadi. So, nggak butuh waktu lama buat saya deal ambil laptop yang satu ini. Selama poin-poin krusial yang saya cari yaitu harga, desain compact, build quality, dan brandnya memang udah cocok. Langsung deal dan bungkus. Overall kalau buat saya sih worth it ini laptop di range harga 13 juta. Alhasil memang bikin mood booster yang bagus buat sarana produktivitas sekaligus hiburan. Meskipun masih ada yang bikin saya sedikit kurang sreg juga di fleksibilitasnya. Soalnya mentok cuma bisa kita tekuk sampai posisi ini aja. Rada nanggung dan nggak bisa sampai full vertikal. But overall, prinsip saya selama kelebihannya bisa menutupi semua kekurangannya ya sama sekali no problem. Apalagi kalau bisa nambah produktivitas dan efisiensi kerjaan. Dan ini laptop so far udah berhasil menjembatani lubang produktivitas yang selama ini berada di antara smartphone dan PC desktop saya. Akhir kata, belilah barang sesuai dengan yang benar-benar kamu butuhin dan benar-benar bisa mewakili kamu. Bukan sekedar kata orang atau kata brand, karena yang paling tahu yang kamu butuhin ya cuma diri kamu sendiri. Saya Fian, see you in the next videos.